adik-adik. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu Gereja Baptis Sejahtera Pare. Tentunya semua sehat-sehat ya. Amin. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kali ini adik-adik ditemani oleh Bu Eri di sini dan Kak Amoy. puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah baik kepada kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami boleh bersama dengan anak-anak kami bertemu lewat ibadah online sekolah minggu. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami. Tolong Tuhan Yesus, pimpin Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati ibadah kami. Tuhan berkati anak-anak kami. Kami menyerahkan semuanya ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, ada sukacita? Amin. Yang sekarang sedang bersuka cita lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, bersuka cita semua. Yang saat ini siap memuji Tuhan lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Semua siap untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Bu Eri mau mengajak adik-adik bersama dengan Kak Amoy untuk mencari tahu lewat pujian bagaimana cara Musa melewati laut kosong. Nah adik-adik kita akan mulai ya. Bagaimana cara Musa lewat
Adik-adik sudah mengasihi belum? Tuhan Yesus mau kita semua untuk saling mengasihi loh. Kita tidak boleh iri hati sama teman-teman kita tidak boleh cemburu. Karena kita semua bersaudara dalam Tuhan Amin, Yesus. puji nama Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita angkat pujian kita bareng-bareng. Adik-adik udah capek belum memuji nama Tuhan? Belum Kak Amoy. Belum ya? Bu Eri juga belum keringetan loh. Iya, kita belum bercucuran keringat loh adik-adik. Nah, kita mau langsung memuji nama Tuhan. Ayo kita langsung pujikan nyender ning sisine sapa.
sih? Gimana kamu? Nyender itu artinya apa sih Bu Eri? Nyender itu ya bersandar, berserah. Bersandar. Jadi Tuhan Yesus itu suruh kita semua untuk bersandar sama Dia. Iya, kalau Tuhan Yesus kita nyandar sama Tuhan Yesus gak pernah capek. Iya, kalau Bu benar Eri sekali. nyandar terus ke Kak Amoy capek nggak? Capek. Capek. Tuhan Yesus tidak pernah capek kalau kita Benar. nyender ke Sama Tuhan Yesus. Nah, Bu Eri. Puji nama Tuhan, adik-adik. Kita tadi sudah bersuka cita ya, memuji-muji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu adik-adik akan Ibu Eri ajak untuk memuji Tuhan kembali ya. Adik-adik, Tuhan sudah melimpahkan berkat-Nya untuk masing-masing kita ya. Semua punya porsi sendiri-sendiri. Tuhan memberikan kepada kita semua tidak pernah salah. Nah adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan buat kita ya. Kita tidak boleh merasa iri karena orang lain lebih diberkati Tuhan mungkin. Nah, kita harus tetap bersyukur. Kita akan angkat satu pujian ya adik-adik. Bila ku
firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Loh, kok belum bersemangat ya? Shalom, puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu kembali minggu ibadah bersama-sama dengan Ibu Ana. Mari kita persiapkan adik-adik Alkitabnya, persiapkan hatinya untuk belajar firman Tuhan bersama Ibu Ana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Alkitabnya sudah siap, mari kita sama-sama berdoa. Kita menghadap kepada Tuhan saat ini. Kita tunduk kepala, kita tutup mata, dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami sehingga kami boleh ibadah online bersama-sama. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Ajarkan kami untuk duduk diam, membuka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa, kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sehat semua ya? Amin, semua sehat, puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita saat ini mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, tadi yang sudah menyiapkan Alkitabnya, sekarang Alkitabnya di bawah ya, seperti Ibu Ana. Nah, di bawah seperti ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siap semua ya Alkitabnya? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita saat ini mau belajar tentang 10 hukum atau 10 perintah Tuhan yang ke-10. Coba adik-adik yang ada di rumah, coba lihat ini angka berapa? Angka berapa adik-adik? Pinter, iya ini angka 10. Adik-adik, kita mau belajar hukum yang ke-10. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita adik-adik. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-17. Kita buka bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama. Sudah siap adik-adik? Ayo Ibu Ana hitung ya, sampai hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adik-adik sekali lagi ya, kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya,
atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang sudah kita baca ini, ada kalimat yang sangat penting untuk adik-adik ketahui. Ayo, kalimat apa? Siapa yang tahu? Adik-adik bisa minta tolong ya sama mama papanya atau kakaknya yang ada di rumah untuk belajar bersama-sama di dalam hukum yang ke-10 ini. Nah, yang sangat penting untuk adik-adik ketahui adalah di dalam hukum ke-10 ini adalah jangan mengingini, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, jangan mengingini apa, adik-adik? Di sini jangan mengingini apa yang dipunyai sesamamu. Nah, ini yang kita akan belajar bersama-sama, adik-adik. Mari kita ucapkan, ya, adik-adik yang di rumah bersama-sama mengucapkan jangan mengingini milik sesamamu. 1, 2, 3. Jangan memiliki milik sesamamu. Kurang keras. Ayo sekali lagi ya. Sekali lagi yang keras. Membaca dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Jangan mengingini milik sesamamu. Puji Tuhan. Sudah keras suaranya adik-adik. Terima kasih. Nah, adik-adik, jangan mengingini milik sesamamu, artinya adik-adik, ini berbicara mengenai keinginan kita. Nah, banyak keinginan kita adik-adik. Nah, yang di rumah punya keinginan kan? Pingin gak masuk sekolah? Pingin gak bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah? Pingin gak ketemu dengan teman-temannya di sekolah? Bermain bersama, belajar bersama. Nah, itu keinginan adik-adik. Tapi di dalam perintah atau hukum yang ke-10 ini, maksudnya adalah keinginan-keinginan yang bisa membuat hidup adik-adik menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, misalkan keinginannya sama ibunda, sama papa, sama mama sudah dibelikan HP. Terus adik-adik melihat temannya, HP-nya kok bagus ya, punya teman. Lalu adik-adik ingin memiliki HP yang sama dengan temannya. Lalu minta sama mama papanya, sama bundanya, sama ayahnya, "Pak, aku minta dong HP yang baru." Adik-adik, papa dan mama, bunda dan ayahanda belum punya uang adik-adik. Tapi adik-adik memaksa pingin HP yang baru. Sampai adik-adik ngambek, tidak mau ke sekolah minggu, tidak mau memuji Tuhan karena HP-nya belum dibelikan sama mama papa, sama bunda, sama ayahanda. Nah adik-adik, keinginan-keinginan yang seperti itu yang harus kita tahan.
kita harus menguasai keinginan-keinginan kita. Misalkan adik-adik melihat, loh temenku loh sepedanya baru, sepedaku lama, sepedaku jelek. Terus adik-adik minta sama mama papa, minta sama bunda sama ayah, tapi ayah belum punya duit. Lalu adik-adik ngambek, marah sama mama papa. Boleh enggak? Ayo, boleh enggak seperti itu? Tidak boleh ya adik-adik. Keinginan-keinginan banyak sekali. Tadi ingin HP, lalu ingin sepeda. Lalu ada lagi adik-adik, mungkin adik-adik di sekolah, di kelas melihat buku temannya bagus. Nah, melihat buku temannya bagus, aduh, aku nggak punya buku sebagus itu. Aku pengen punya buku yang bagus itu. Lalu bukunya dibuang, buku temannya, dirusak buku temannya. Baik tidak adik-adik? Itu tidak baik, tidak baik. Adik-adik, kita diajarkan untuk menguasai keinginan-keinginan kita. Kalau kita punya keinginan-keinginan yang banyak sekali, lalu kita dalam hati mulai marah karena tidak terpenuhi keinginan kita. Mulai ada rasa iri adik-adik. Tahu iri? Adik-adik, iri hati dengan temannya. Iri hati dengan saudaranya. Iri hati dengan kakaknya, dengan adiknya. Adik-adik bilang sama mama, sama papanya, sama bunda, sama ayahandanya, Bun, kok kakak dibelikan, aku enggak? Mami, mama, kok kakak dibelikan, aku enggak? Nah, lalu adik-adik marah, ngumpet di kamar, lalu dikunci pintunya. Mama ketok-ketok pintu, tok 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 tok, tok tok tok. Adik-adik enggak bukakan pintu karena marah. Nah adik-adik, keinginan ini berbicara juga tentang iri hati adik-adik. Jadi Tuhan mengingatkan tadi dalam hukum yang ke-10, janganlah kamu mengingini milik sesamamu. Adik-adik harus hati-hati dengan keinginan-keinginan itu. Adik-adik jangan iri. Jangan iri ya dengan temannya, dengan kakaknya, atau dengan saudaranya. Jangan iri ya. Adik-adik justru seneng. Aduh temanku punya HP baru. Aduh temanku punya sepeda baru. Aduh temanku kok pinter ya. Aku seneng. Aku bisa belajar dari temanku. Itu adik-adik. Dengan belajar firman Tuhan hukum yang ke-10, adik-adik, kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik ingat ya, jangan suka iri hati. Ayo katakan,
Aku tidak suka iri hati. 1, 2, 3. Aku tidak suka iri hati. Aduh, suaranya masih pelan, yang kencang. Ayo. 1, 2, 3. Aku tidak suka iri hati. Puji Tuhan. Suaranya kencang sekali ya adik-adik. Terima kasih buat mama, papa, bunda, ayahanda, kakak yang sudah mendampingi adik-adik untuk online ibadah hari ini. Semua diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada satu ayat hafalan buat adik-adik. Kita akan buka bersama-sama di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10 bagian A. Yuk Alkitabnya dibuka lagi. Alkitabnya di dalam Efesus. Efesus 2 Efesus 2 ayatnya yang ke-10A. Ayo bersama-sama ya. Sudah ketemu ya adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yuk kita ulangi lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Adik-adik, ayat ini dihafalkan ya, direnungkan, sehingga adik-adik semua bisa menjadi anak yang manis, anak yang selalu menyenangkan orang tua dan menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah selesai belajar bersama-sama Alkitab kita, firman Tuhan kita, dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami sudah belajar firman Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak iri hati. Ajarkan kami untuk menguasai diri kami. Ajarkan kami tidak mengingini milik orang lain. Ajarkan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mama dan papa. Kami berdoa buat ibu dan ayah. Kami berdoa buat semua keluarga kami. Kami mengasihi keluarga kami Tuhan. Dan kami berdoa berikan keluarga kami, keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.